Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode tanggal 22 Desember 2024. Dan di sini Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana Saleha dan juga Bara saat itu pergi ke Bogor untuk mengemasi barang-barang Nando dan menyumbangkan barang-barang Nando ya kawan-kawan. Namun Saleha menemukan sebuah flash disk dan pada saat Saleha membukanya ternyata isinya adalah video Nando, di mana saat itu Nando mempersiapkan kata-kata yang sangat bagus untuk Saleha ya kawan-kawan, karena Nando tidak bisa selalu ada di samping Saleha. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Saleha dan juga Bara akhirnya memberikan barang-barang peninggalan Nando ke sebuah masjid ya kawan-kawan untuk disumbangkan agar memperringan hisab Nando di akhirat. Pada saat Saleha dan juga Bara pergi, ternyata Bu Linda juga datang ke sana ya kawan-kawan untuk menyumbangkan barang-barang anaknya yang telah meninggal dunia. Dan Bu Linda pun terlihat sangat mengamati Saleha seperti orang yang sudah pernah melihat Saleha ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu ketika Saleha tertidur, Saleha pun bermimpi di mana dirinya saat itu bertemu dengan Nando di rumah Pak Rahmat. Nando pulang dengan selamat dan Nando mengatakan jika dirinya memang masih hidup. Saleha mengutarakan hal ini kepada Bu Heni. Namun Bu Heni menyangkal semua itu. Bu Heni berpikir bahwa Saleha mungkin belum ikhlas melepas kepergian Nando. Lalu kemudian Saleha pun meminta barang-barang Nando yang saat ini sedang berada di tangan Pak Rahmat, yaitu jaket, cincin, dan juga dompet Nando ya kawan-kawan. Di sana Saleha juga sekali lagi mengungkapkan mimpinya itu, namun Pak Rahmat lagi-lagi tidak percaya. Pak Rahmat masih berpikir sama seperti Bu Heni bahwa Saleha itu belum bisa move on dari Nando. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat Saleha lagi-lagi tertidur, Saleha saat itu sempat meminta kepada Nando untuk memberikan petunjuk jika memang Nando masih hidup. Dan benar saja saat itu Saleha bermimpi Nando datang ke kuburan Nando ya kawan-kawan saat Saleha sedang berada di sana, dan Nando menjelaskan bahwa memang orang yang dikubur di dalam itu bukanlah Nando. Namun Saleha tidak menceritakan semua ini kepada Bu Heni atau Pak Rahmat. Saleha menceritakan semua ini kepada Bara, namun ternyata Bara juga tidak percaya dengan mimpi dari Saleha. Sementara di sisi lain, Bu Linda yang pada saat itu mau mengambil barang-barang Tommy ternyata mendengar suster yang sedang berbicara ya kawan-kawan tentang pasien yang tidak memiliki anggota keluarga. Saat itu Bu Linda pun meminta izin kepada suster untuk diantarkan ke pasien tersebut. Dan saat melihat pasien itu, Bu Linda terlihat begitu sangat kasihan, sehingga Bu Linda pun memutuskan untuk membiayai seluruh pengobatan pasien tersebut. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Bara ditelepon oleh dosennya ya kawan-kawan, karena memang Bara sudah beberapa hari tidak masuk kuliah. Namun Bara mengatakan jika dirinya saat ini memang masih berkabung sehingga Bara belum bisa masuk kuliah. Sementara itu Bu Heni yang melihat foto Nando pun tak kuasa menahan tangisnya hingga akhirnya Bu Heni pun mengalami drop dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dan pada saat di rumah sakit, Saleha mendengar suster yang sedang menceritakan tentang pasien yang tidak memiliki nama tersebut ya kawan-kawan, sehingga Saleha pun langsung bertanya kepada suster tersebut dan meminta izin untuk bisa melihat pasien tersebut. Ya, Saleha pada saat itu benar-benar merasakan bahwa laki-laki itu adalah Nando. Namun Saleha ragu ya kawan-kawan, karena memang Saleha masih berpikir bahwa mungkin saja Saleha mengalami hal ini karena memang Saleha masih belum bisa menerima kematian Nando. Namun pada saat Saleha ingin memastikan itu Nando atau bukan, tiba-tiba Bara menelpon Saleha. Dan pada saat itu Saleha pun akhirnya langsung pergi meninggalkan Nando ya kawan-kawan dan kembali ke ruang rawat Bu Heni. Namun ketika Saleha pergi, tangan Nando itu bereaksi ya kawan-kawan, di mana tangan Nando saat itu bergerak menandakan bahwa ada sebuah sinyal yang terjadi ketika Saleha berada di dekat Nando. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Dani terlihat sangat khawatir dengan kondisi Saleha. Dani pun mengutarakan hal ini kepada Bu Sukma sehingga Bu Sukma pun menyuruh Dani untuk menelpon Saleha. Dan pada saat itu Dani tahu bahwa Bu Heni sedang berada di rumah sakit, sehingga Dani pun akhirnya datang ke rumah sakit. Sementara Bara harus pulang ke Bogor untuk melanjutkan kuliahnya ya kawan-kawan. Dan saat malam harinya ketika Saleha mau tertidur, Saleha pun mengingat momen-momen dirinya bersama dengan Nando. Itu adalah momen-momen yang sangat berharga. Lalu kemudian di keesokan harinya Saleha pun mengantar Bu Heni untuk check up ya kawan-kawan. Dan di sana Saleha lagi-lagi berhenti di depan ruangan pria tersebut. Saleha bahkan sampai mengaji di dalam ruangan itu tanpa mengetahui bahwa laki-laki yang ada di depannya itu adalah suami tercintanya. Hingga pada akhirnya Bu Linda pun datang dan Saleha berpikir bahwa Bu Linda itu adalah ibu dari pasien tersebut. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu ternyata Nando akhirnya sadarkan diri ya kawan-kawan. Nando sempat mengalami kejang-kejang dan pada akhirnya Nando berhasil untuk sadar. Namun meskipun Nando sadar, ternyata Nando tidak mengingat siapa dirinya ya kawan-kawan. Nando tidak mengingat tentang nama, alamat rumah, dan bahkan yang Nando ingat hanya kematian Wina dan juga Bu Heni yang pada saat itu depresi dan hampir bunuh diri ya kawan-kawan. Dokter sudah mencoba untuk membuat Nando mengingat lebih banyak lagi, namun kepala Nando malah sakit sehingga dokter akhirnya menyudahi sesi tanya jawab tersebut. Dokter mengatakan kepada Bu Linda bahwa pasien mengalami amnesia, namun amnesia ini hanya sesaat dan Nando bisa pulih ya kawan-kawan dengan seiring berjalannya waktu jika memang Nando memiliki keinginan untuk pulih dan mengingat semuanya. Nah, di sini poin-poin penting yang bisa kita ambil yaitu tentang bagaimana seharusnya Bu Heni dan juga Pak Rahmat itu bisa mengikuti insting Saleha, karena memang selama ini insting Saleha itu selalu tepat jika itu tentang Nando ya kawan-kawan. Seharusnya Barat juga lebih tahu tentang kakaknya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut yaitu tentang sebuah kebaikan ya kawan-kawan, dimana ketika kita berbuat baik, kita pasti suatu saat akan ditolong oleh orang baik juga ketika kita sedang membutuhkan. Seperti halnya Nando yang selalu berbuat baik kepada semua orang, dan pada saat Nando membutuhkan bantuan, di saat semua orang tidak bisa mengenali Nando, namun Allah mengirimkan Bu Linda ya kawan-kawan, orang yang sangat baik untuk membantu dan juga merawat Nando.
Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18:10 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.